menjelaskan bahwa sebenarnya 12 bulan itu di dalam Islam itu semuanya memiliki keistimewaan. Ya, Ramadan apalagi dia punya keistimewaan. Tetapi masing-masing bulan itu keistimewaannya beda-beda. Keistimewaan bulan Rajab itu adalah dia adalah bulan yang penuh kedamaian. Jadi damai di hati gitu ya. Damai dalam kehidupan kita, damai dalam ucapan kita. Ini bulan damai ya. Kenapa disebut dengan bulan damai? Karena memang Allah sendiri mengatakan bahwa dianjurkan kita tidak boleh melakukan perbuatan yang menyakiti diri kita sendiri. Ya, jadi damai, tenangkan diri kita, jangan sampai kita menyakiti, menyusahkan, membuat diri kita sengsara. Ini bulan ini. Dan juga tidak ya menyakiti orang lain. Yang boleh menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Karena di bulan ini umat Islam diminta berhenti berperang. Dan Rasulullah itu kalau ada perang di bulan Rajab itu dilarang kita melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini bulan damai. Jadi kalau istilahnya perang Hamas dan Israel itu tidak boleh perang, itu namanya apa? Gencatan senjata. Kau boleh perang. Walaupun Israel nggak mau ya, dan Palestina juga nggak mau kok senjata cuma 3 hari, itu dibom lagi gitu kan. Karena nggak mau orang Palestina. Nah, jadi kita harus membuat hidup kita dengan masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Walaupun dengan Rasulullah perang ya, kita ini kan boleh dikatakan ada perang ya. Walaupun di negeri lain ada saudara kita sekarang susah untuk makan. Ya. Kasihan melihat saudara kita Palestina berebutan makanan. Gitu. Hujan musim dingin seperti ini mereka kedinginan, rumah mereka udah hancur semua, tenda-tenda mereka tinggal juga dibom oleh Zionis Israel gitu. Nah, di bulan Rajab ini artinya apa? Jadikanlah hati kita damai, jadikan hidup kita bekerja, boleh kita bekerja, boleh. Dan yang misalnya bekerja selama ini berat pekerjaan kita, mulailah kita kurangi, agak kendorkan lah. Misalnya ada bekerja sampai malam nggak ada nelayan gitu kan, terlalu bersemangat gitu. Nah, coba tenangkan diri kita, hati kita dengan tidak kita itu bekerja terlalu berlebihan. Kadang kita itu malu kadang-kadang kalau kita melihat hewan gitu. Kerbau itu dia makan rumput dari sejak dia bangun pagi sampai sore gitu ya, sampai jam 7, jam 8. Tapi saatnya tidur, kerbau itu tetap tidur gitu. Kita jangan lihat tidur kerbau begadang, kan ada ya. Sapi begadang kan ada mungkin. Untuk makan yang sebegitu banyaknya, saya hanya berikan kiasan ya itu. Saatnya tidur ya tidur. Tapi kita manusia, coba pikirkan ya itu. Hanya untuk makan sepiring nasi, ya. Kita kadang-kadang nggak pernah berhenti untuk bekerja, memaksakan diri untuk bekerja. Bahkan udah pengausan, udah saya sibuk jaga warung, jaga toko gitu. Padahal hanya untuk sepiring. Kerbau makannya lebih banyak dari makan kita. Tetapi saatnya turun, saatnya malam, ya mereka istirahat. Itu contohnya. Makanya itu saya belajar bagi kita bahwa ketika Allah mengatakan dengan sumpahnya ya, wal-laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Ada namanya surat Al-Lail. Apa kata Allah? Demi waktu malam yang gelap gelita dan demi waktu siang yang terang benderang. Apa maksudnya ini? Siang itu kan terang, kita bekerja lah siang hari, silakan. Gelap gulita artinya gelap loh, tidak ada waktu untuk bekerja, sehingga kita butuh istirahat. Makanya banyak orang yang sakit itu kan karena pola hidupnya, tubuhnya dipaksa untuk melek aja, padahal matanya itu pengen tidur, badannya itu ingin istirahat, tapi dipaksa juga bekerja. Nah, jadi
Kalau kita disuruh bekerja keras, betul, tetapi tidak berarti bahwa kita bekerja sepanjang hari dan malam. Ini dulu ya. Nah, maka Allah mengingatkan pada kita umat Islam itu bulan Rajab itu adalah bulan damai. Jangan sakiti diri kita dengan bekerja. Janganlah kita saling menyakiti berperang. Kalian itu damailah. Itu ingin Allah pada kita. Dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Ya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Nah, ini Allah agak panjang ayat ini, tapi baik untuk kita. Apa kata Allah? Surat Taubah 36 ini. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. 12 dulu ya. Masehi dengan Hijrah sama 12. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi ketika Allah menciptakan bumi ini ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi. Tak boleh kita menganiaya dulu. Allah katakan, janganlah kamu menzolimi dirimu pada bulan yang 4 tersebut. Dan perangilah orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangimu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Memerangi orang musyrik Allah perintahkan kalau Dia memerangi kita. Dan ketika bulan diharapkan kita berperang termasuk bulan Rajab ini, itu kita itu disuruh damai. Nah, mungkin ibu bertanya, apa saja bulan yang haram ini? Nah, ini ada 4 itu saya catat. Yang pertama bulan Zulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Apalagi bulan haji ya, berperang itu. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Nah, ini Muharram aja artinya itu artinya diharamkan. Bahasa Arab artinya diharamkan. Nah, sementara yang keempat itu adalah Rajab. Ya. Nah, jadi di bulan ini kita itu tidak boleh menyakiti diri kita. Itu seperti Allah katakan tadi. Dan kita harus mendamaikan kita dengan orang lain ketika kita berbeda pendapat. Kecuali ketika Allah katakan ketika kamu diperangi, maka perangilah mereka orang musyrik. Di bulan haram itu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, itu yang pertama. Jadi keistimewaan Rajab itu adalah bulan yang penuh damai. Yang kedua, keistimewaan Rajab itu adalah bulan suci sebelum Ramadan. Nah, ini bulan suci sebelum Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu disebut bulan suci, tetapi ada bulan yang disebut juga suci sebelum bulan Ramadan itu. Ini adalah bulan Rajab. Jadi dia adalah bulan suci. Makanya di bulan ini kita berlatih beribadah lebih tekun sebelum berpuasa. Latihan dulu kita, ya. Mulai dari puasa baca Quran, rutin berdoa, itu ibadah seperti itu. Makanya ketika ibu-ibu mungkin melihat ada orang mualaf, saya harus puasa, kata dia, saya harus sholat. Tahu saya dulu kalau memang belum bisa puasa, karena soal puasa itu agak berat. Tapi kalau sholat, nah dia sudah sholat. Makanya sholat itu disebut dirikanlah sholat. Alladzina yuqimunas sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat. Karena bisa dilatih. Walaupun mungkin bacaannya dia baca Fatihahnya belum benar, ya. Kemudian dia belum benar baca doa-doa yang harus dibaca dalam sholat seperti doa ruku, doa sujud, gitu ya. Atau ayat-ayat pendek yang dibaca dalam sholat. Berlatih. Ya. Ini juga
juga pelajaran bagi kita yang punya anak cucu. Jangan disuruh umur 4 tahun, 5 tahun, kamu harus puasa kayak ibu sama bapak gitu, sama kayak eyang gitu kan. Jangan dipaksa. Biarkan mereka dulu berlatih. Makanya ada istilah yang bagus untuk kita itu, kalau anak sholat, puasa itu namanya puasa beduk gitu. Karena mereka berbukanya saat beduk luhur. Ya, begitu luhur. Wah, sudah apa kamu? Itu belajar. Jangankan anak kecil, mu'alaf itu yang baru masuk Islam aja nggak kuat kok langsung sehari. Ya, nggak kuat mereka. Kalau kita kan sudah terbiasa. Bahkan ada begitu bapak-bapak mungkin mendengar temannya puasa Senin Kemis sudah biasa, puasa Daud sudah biasa. Nah, jadi momen yang paling penting untuk kita agar kita ini menjadikan bulan Rajab itu seperti halnya bulan Ramadan, yaitu bulan mensucikan diri. Mensucikan diri dengan arti apa? Banyak beribadah, kurangi perbuatan dosa yang paling ringan dan sering kita buat itu gampang. Apa itu? Ghibah. Gampang kan? Lu siapa ini loh? Ringan aja ngomong. Gosip itu loh. Itu paling susah itu. Gosip. Bu, ada loh tetangga baru. Saya sebelah rumahnya Ayu, tapi jarene, ini omongannya jadi kemana-mana. Itu gosip, ya. Katanya kita nggak sadar kadang-kadang yang kita omongkan. Padahal kita sudah menceritakan aib orang lain. Jadi seperti ghibah, ya, seperti memfitnah, kita mengatakan orang berbuat salah padahal tidak, berbohong, ya, itu kan perbuatan-perbuatan yang benar. Kita baik itu latih di bulan puasa ini. Kenapa? Dia juga bulan suci karena dia istimewa. Maka kita mensucikan diri kita dulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga, istimewanya bulan Rajab itu adalah bulan mencari keberkahan. Nah, jadi berkah itu adalah rezeki yang Allah berikan, tetapi mencukupi buat kita. Tidak harus banyak. Ibu pernah dengar nggak? Ada orang penghasilannya banyak, tapi dia tidak merasa cukup. Kenapa? Karena rezeki yang dia dapatkan itu tidak ada berkah. Ada orang penghasilannya banyak, tetapi penghasilannya banyak hanya habis untuk berobat. Kenapa? Karena berobatnya biayanya mahal. Ada loh gitu. Jadi kita ada. Penghasilannya besar, tapi dia penyakit berat, cuci darah berapa gitu kan, ya, sehingga dia harus mengeluarkan uang sekian banyak gitu. Jadi keberkahannya kurang. Tapi ini jangan itu berarti ada uang sugih terus cuci darah terus apa? Rezekinya gak berkah, dan itu juga ya. Jadi yang kita maksudnya untuk kita sadari bahwa kalau kita ingin keberkahan, kita kan selalu meminta kepada Allah, ya Allah berkahilah rezeki yang telah Kau berikan. Doa kita makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahilah rezeki yang telah Kau berikan kepada kami. Berkah yang kita minta. Makanya di tradisi Jawa, kalau ada orang punya acara, punya hajat, dapat berkah. Gitu. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh atau mencari keberkahan. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dengan doa yang beliau baca. Ibu sudah tahu kan doanya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Udah apa lagi? Ayo kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Singkat kan? Nah, jadi bacalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa arti doa ini? Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban.
Kita berdoa, ini ajaran Rasulullah ya. Tidak usah berdoa, ya Allah banyaknya datang berkat dari tetangga, nggak perlu gitu ya. Ya, nggak perlu. Kita penting berkah dari Allah itu, berkah nikmat, berkah sehat, ya, berkah hidup bahagia dengan keluarga. Gitu. Nah, kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Lalu di akhir itu wabaligh Ramadan, dan sampaikanlah usia kami di bulan. Kenapa beda? Kok Rajab dan Sya'ban itu minta diberkahi, kok Ramadan bukan berkah, tapi minta baligh? Artinya apa itu? Kita memohon agar kita sehat sampai di bulan Ramadan, sampai usia kita itu. Karena masih jauh kan? Misalnya bulan Rajab bisa 29 hari atau 30 hari, nanti Sya'ban 29 hari, masih jauh menuju 60 hari lagi, Ibu kan? Lebih kurangnya. Sehingga kita butuh berdoa itu 60 hari agar sampai Ramadan. Jadi Ibu nanti mulai sekarang atau sebelum, kalau sudah lakukan bagus, baca doa ini supaya kita diberkahi di bulan Rajab ini, kita diberkahi di bulan Sya'ban yang akan datang, dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Dan terakhir, keistimewaan bulan Rajab itu adalah bulan merayakan peristiwa apa, Ibu? Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadinya di bulan Rajab. Ya. Jadi bulan ini adalah bulan yang perintah sholat itu didapatkan di bulan Rajab. Kalau dia murid anak cucu Ibu nanya, Bu, yang itu perintah sholat itu didapat oleh Nabi bulan apa? Pelajaran dia kan? Nah, itu bulan Rajab. Karena Nabi Isra Mi'raj, Isra itu artinya perjalanan dari Mekah ke Masjid Aqsa sekarang ini, ya, yang berada di kekuasaan Zionis Israel. Lalu dari Masjid Aqsa Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, dan sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah 4 keistimewaan. Kalau itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo kalau ada. Monggo Bu, silakan.